Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, saat ini kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami, baik kami yang sudah ada di dalam ruang Zoom ini Tuhan yang mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk masuk dalam persekutuan, untuk masuk dalam hadirat-Mu pada saat malam hari ini. Dan kami percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau menjumpai setiap kami, setiap hati yang datang dengan penuh kerinduan akan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan kami percaya Allah Roh Kudus Kau akan terus mengurapi setiap kami. Berkati saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini juga mungkin belum berkesempatan, dan juga yang akan rencana bersama-sama. Tuhan Kau berkati sehingga tidak ada jaringan di tempat kami, satupun yang mengalami gangguan jaringan. Tapi jaringan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, sehingga Tuhan walaupun kami melalui ruang Zoom, kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan, dan isi hati-Mu melalui renungan pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tinggi, Kasih keras sedikit Mama J. Kenapa suaranya nggak
kedengaran? Suara tidak kedengaran? Suaranya tidak kedengaran? Shalom, suara kedengaran? Kedengaran suaranya? Kedengaran suaranya? Kedengaran Kak, cuman agak kecil. Iya, kedengaran. Kecil, kecil. Kalau kecil ini pengaruhnya di mana nih, Wati? Biasa jaringan. Berarti bukan dari volume toh? Kalau Bukan. begini agak keras, Iya, keras. ini boleh? Boleh. Keras. Boleh Ya, Kak, Kak oke. sudah. Iya. Boleh, Mami, boleh. Boleh nak ya. Oke nak ya, siap berdoa nak ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari mata Allah Bapa, mengalir dan mengalir
mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Biar seperti air yang mengalir di hatiku. Biar seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang terus mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air terus mengalir kasih-Mu. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Dia seperti air yang mengalir
Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan dengan kuasa Roh Kudus. Nyamalah dengan kuasa Roh Kudus. Kita sembah Dia. Haleluya. Kasih-Mu terus mengalir, terus mengalir, terus memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Glory, haleluya. Glory bagi-Mu ya Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau berkesudahan kasih dan setia-Mu. Dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat kasih-Mu ya Yesus. Kami bersyukur atas segala kebajikan-Mu. Kasih-Mu terus mengalir, terus melingkupi hati kami ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Engkau layak menerima pujian penyembahan kami ya Allah. Layak kami agungkan, kami masyurkan kebesaran-Mu ya Tuhan. Glory, haleluya. Kasih-Mu terus mengalir, memenuhi hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Syukur, syukur Tuhan. Dahsyat, dahsyat kasih-Mu ya Yesus. Tak berkesudahan kasih dan setia-Mu, terus melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur, syukur, terima kasih ya Yesus.
Mulia dahsyat Engkau Tuhan, tak terbatas kasih dan kuasa-Mu. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah segalanya, Yesus Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagimu. Terima kasih. Terima kasih, ya Yesus. Jama-jama setiap kami, kasih-Mu melawat setiap kami, ya Tuhan. Kasih-Mu terus melingkupi setiap kami, ya Tuhan. Kasih-Mu yang terus memampukan kepada setiap kami saat ini. Haleluya. Glory. Terima kasih ya Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kami sembah, kami masyurkan kebesaran-Mu. Hanya Engkau yang layak, layak kami muliakan. Kami agungkan kebesaran-Mu. Haleluya. Glory, glory bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berdaulat atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Yesus. Glory. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Layak kami agungkan, layak kami tinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ajarilah kami bahasa kasih, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa kasih, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa kasih, agar kami dekat
mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Makasih Tuhan. Itu doa syafaat saya serahkan kepada Ibu Pendeta Milka. Terima kasih. Kita akan berdoa syafaat. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, buat pengampunan-Mu, buat pembelaan-Mu, buat segala yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami boleh menjalaninya dengan kekuatan daripada Allah. Kami percaya Tuhan kasih-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, kasih-Mu yang selalu menjadi dasar dalam seluruh aktivitas hidup kami, sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami kerjakan, hati kami tujukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kami yang ada pada malam ini bersama-sama. Kami mau sehati, sejiwa, satu roh, dan satu tujuan di dalam bersyafaat Tuhan. Kami percaya 2-3 orang sepakat meminta apa saja, Engkau hadir dan Engkau mendengarkan doa kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan dari segala bentuk kekurangan, kesalahan, kelalaian, sikap tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu. Dan saat ini Tuhan kami mau Tuhan setiap doa-doa kami boleh mendapat perhatian dan juga Tuhan mendapat respon daripada Allah sendiri. Karena kami hanya mau mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Itu sebabnya kami datang kepadamu Tuhan pada malam ini berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan hamba-hambamu yang Kau percayakan dalam pelayanan yang ada dalam gereja GBPS Palu. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati hambamu Pak Martino di dalam menggembalakan, koordinator tim penggembalaan. Tuhan juga menyertai, mengaruniakan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada hambamu, hati yang bijaksana, dan juga di dalam mempersiapkan setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Biarlah semuanya di dalam kehendak dan pengurapan Allah. Tuhan memberkati kesehatan hambamu, memberkati juga dalam menjalankan tugas baik secara nasional. Tuhan Engkau menyertai hambamu, mengurapi, mengeruniakan hikmat di dalam setiap pembicaraan, dalam setiap keputusan-keputusan yang hambamu ambil bersama dengan tim, bersama dengan juga majelis pusat.
Tuhan juga boleh menyertai agar semuanya adalah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Terima kasih Bapa yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Medi. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai hamba-Mu dalam pelayanan misi, doa, konseling, penggembalaan, dan dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai dalam segala hal, dan kekuatan kesehatan daripada Allah bertambah-tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan juga memberkati anak-anak mereka, baik Gracia, Daniel, dan cucu mereka Jordan, Gloria, dan juga Aldo. Tuhan campur tangan dalam menjalani kegiatan mereka, aktivitas mereka, taruhkan roh takut akan Allah. Dalam mereka juga boleh Tuhan terus hidup di dalam hati yang berkenan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sertai dalam segala perkara, lindungi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, dan juga dengan pelayanan hamba-Mu, Biblia, Tuhan juga boleh campur tangan dalam segala perkara, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, baik itu secara nasional, daerah, bahkan Tuhan secara lokal. Tuhan Allah menyertai, diberikan kekuatan, kesehatan, hamba-Mu tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu yang dalam kehidupan hamba-Mu, dan biarlah Tuhan juga boleh memimpin dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan Tuhan untuk pelayanan dalam menangani penempatan SCG, dan juga Tuhan untuk seminar tentang untuk anak-anak remaja, perempuan yang akan datang. Biarlah Tuhan juga boleh campur tangan agar semua pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan juga semua boleh berjalan dengan baik, dan semua Tuhan dalam urapan dan hikmat ilahi. Kami serahkan semua Tuhan dalam persiapan hamba-Mu juga untuk jaringan dalam seminar yang akan diadakan pada tanggal 3 Desember. Tuhan, Engkau Allah menyertai dan juga campur tangan dalam segala perkara, dan segala bentuk hal-hal yang campur tangan dari kuasa kegelapan, roh jahat, dalam nama Tuhan Yesus kami katakan hancurkan semuanya. Tuhan menyertai hamba-Mu juga Tuhan dalam memimpin setiap hamba-hamba-Mu kami yang ada di Sulawesi Tengah dalam pelayanan. Tuhan menyertai dalam segala perkara, berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat daripada Allah. Biarlah semua hamba-hamba-Mu hidup dalam visi yang Allah berikan. Tuhan menyertai dalam segala hal. Tuhan berkati juga Tuhan untuk Papa Jaden. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaannya. Berikan juga kekuatan, dan juga Tuhan berkat-berkat melimpah di dalam kehidupan hamba-Mu. Dan juga Jaden Tuhan di dalam akan mengikuti ulangan. Biarlah Tuhan juga boleh campur tangan dalam persiapan di dalam setiap aktivitas sekolahnya. Tuhan menyertai, dan juga perlindungan Tuhan atas kesehatannya, dan semua Tuhan kami serahkan di dalam kehidupan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh keberadaan hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga Tuhan, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GBPS Palu, dalam setiap departemen, dalam setiap Tuhan kategorial yang ada. Biarlah semuanya Tuhan berada dalam pengurapan Allah, hikmat Allah, roh yang menyala-nyala atas setiap pelayan-pelayan Tuhan, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada setiap pribadi, kami mohon Roh Kudus juga Tuhan menyertai agar semuanya boleh mempersembahkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengurapi semuanya, melindungi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, dan juga seluruh jemaat-Mu semakin kuat di dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan semakin setia di dalam melayani Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah membela akan usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga, rumah tangga, atas semua jemaat-Mu, semua berada dalam rancangan sukacita, damai, sejahtera Allah atas kehidupan mereka. Segala bentuk rancangan sejahat ingin mengganggu kehidupan rohani daripada jemaat Tuhan, dalam segala usaha pekerjaan mereka, dan juga keluarga rumah tangga mereka, dan semua Tuhan studi dan kegiatan mereka, kami patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami gagalkan segala rancangannya, tipu muslihatnya, dan kami hanya mohon Tuhan, Engkau Allah yang memprotek seluruh jemaat-Mu.
melindungi dan tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berada dalam pergumulan Tuhan berikan kekuatan untuk menang atas segala masalah pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga mohon penyertaan pembelaan Tuhan atas semua Tuhan usaha mereka dalam masa pandemi ini, semua di dalam perlindungan, penyertaan dan juga berkat-berkat Allah. Kami percaya Tuhan janji-Mu adalah ya dan amin. Janji-Mu tidak bisa diganggu oleh segala situasi keadaan apapun, tidak bisa dihalangi oleh segala bentuk keadaan-keadaan yang terjadi. Dan kami percaya Tuhan semua umat-Mu, semua orang yang percaya mengandalkan Tuhan aman dalam perlindungan Allah, semua tetap hidup dalam berkat-berkat Allah. Terima kasih Bapa yang ajaib. Kami serahkan Tuhan tuh pembangunan gedung ibadah kami. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati semua Tuhan tukang-tukang yang bekerja, semua material yang dibutuhkan, dana-dana yang diperlukan. Engkau Allah Yehova Jireh bagi kami sanggup mengadakan segala yang kami perlukan. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian dalam bentuk apapun, baik dalam doa, tenaga, pemikiran, bahkan dalam dana dan material apapun yang mereka sudah persembahkan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Semua dapat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua Tuhan jemaat-Mu untuk tetap memiliki roh yang menyala-nyala, untuk tetap sehati sejiwa di dalam Tuhan menyelesaikan pembangunan gedung ibadah yang ada. Kami mohon Tuhan pelindungan-Mu dan juga bentengi tempat atau lokasi gereja ini dengan tembok atmosfer rapat. Berkati semua Tuhan masyarakat yang ada di sekitar gereja. Biarlah semua juga dilimpah dengan damai sejahtera Allah dan mereka juga boleh mendukung akan pelaksanaan pembangunan ini. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga terus berdoa Tuhan untuk kota kami. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang punya rancangan damai sejahtera atas kota kami. Biarlah semuanya boleh tergenapi dan seluruh masyarakat yang ada di Kota Palu dan Sulawesi Tengah dan semua kabupaten-kabupaten yang ada, semuanya boleh mengalami Tuhan lawatan Allah, baik secara pribadi, baik secara rohani, secara finansial dan secara jiwani, semuanya Tuhan dalam rancangan damai sejahtera Allah dan juga berkat-berkat Allah. Kami percaya Tuhan doa-doa kami Engkau dengarkan dan Engkau menjawab setiap permohonan kami kepadamu. Biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat hati yang bijaksana kepada seluruh pemerintah kami yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Biarlah roh takut akan Allah ada dalam kehidupan mereka. Tuhan lingkupi mereka semua dengan kekuatan kuasa-Mu. Untuk Pak Jokowi bersama dengan Pak Ma'ruf Amin di dalam memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan juga sertai mereka. Tuhan yang mengangkat mereka. Tuhan juga yang akan menopang mereka, melindungi dan berikan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin jalannya pemerintahan yang ada di setiap instansi yang ada, di setiap daerah-daerah yang ada, bahkan dalam segala link. Tuhan kami mohon Engkau Allah yang mengendalikan segala sesuatunya agar semua dapat berlangsung di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan hanya kuasa-Mu yang sanggup melakukan dan mengadakan segala perkara bagi bangsa kami, bagi kota kami. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang berperkara, Engkau Allah menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk pandemi saat ini. Biarlah Tuhan juga belum berkati semua pasien-pasien yang ada yang dalam perawatan dan juga Tuhan biarlah mereka juga boleh Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Kami juga mohon Tuhan semua gereja-Mu, semua hamba-hamba-Mu, semua orang-orang percaya boleh bergerak bersama-sama untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah dalam segala situasi keadaan dan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan untuk para medis yang menangani pandemi dan juga Tuhan merawat setiap orang-orang yang terdampak. Biarlah Tuhan juga boleh melindungi mereka dan juga biarlah hati mereka, motivasi mereka Tuhan tidak keluar daripada kehendak Allah. Segala bentuk korupsi, segala bentuk manipulasi dan segala bentuk kecurangan dan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain, yang mengganggu hati dan pikiran mereka, semua yang terkait
menggait dan juga Tuhan menyelewengkan akan tugas dan juga tanggung jawab mereka dan juga keuangan yang ada dalam setiap instansi yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, hancurkan semuanya. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa berdaulat atas bangsa dan negara kami, mengendalikan segala sesuatunya dan juga merancangkan segala yang terbaik bagi kami, bagi bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Allah yang beracara dengan kekuatan kuasa-Mu dalam menjelang perayaan Natal pada bulan Desember yang akan datang. Tuhan menyertai gereja-gereja-Mu untuk boleh Tuhan taat kepada setiap peraturan yang ada. Walaupun Tuhan dalam keadaan pandemi, tetapi sukacita surgawi dan juga Tuhan damai Natal terus berlimpah dan semakin bekerja bertambah-tambah dalam kehidupan umat Tuhan. Dan biarlah semua Tuhan, orang-orang yang belum percaya kepadamu mengalami impartasi iman dan juga kasih Allah dari setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya, untuk kota kami, untuk daerah kami, untuk bangsa kami, dan semua Tuhan, pergumulan-pergumulan dalam jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hidup sudah mendengarkan setiap doa-doa kami, permohonan kami, dan pengucapan syukur, pemujaan kami kepadamu. Kami putuskan semua transfer kepada perang rohani yang ada, segala bentuk rancangan serangan-serangan baliknya dengan cara apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kepatahkan, hancurkan semuanya. Biarlah Tuhan juga terus memberkati dan menjamah seluruh jemaat-Mu untuk semakin setia dan juga bersama-sama kami dalam setiap jam-jam doa yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan kebenaran-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Karuniakan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, dan memimpin kami semuanya untuk boleh mendengar dan menerima akan isi hati-Mu pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mute-nya. Mute. Oh iya, sebentar ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca renungan pada saat malam hari ini. Kita sama-sama merenungkan di dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 kita baca ayat yang ke-7. Ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya, kita lanjut dulu di dalam Kolose 3 ayat 23. Ya, sekaligus kita baca ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini pada umumnya manusia itu suka akan sesuatu yang idealnya. Ya, idealnya suami istri itu harus saling mengasihi, harus saling menghargai, gitu ya. Idealnya orang tua terhadap anak itu harus demikian. Ya, idealnya anak terhadap orang tua itu harus demikian, gitu ya. Terhadap suatu relationship, hubungan, itu pasti masing-masing mendambakan sesungguhnya idealnya itu bagaimana yang harus saya terima, yang harus saya dapatkan. Ya, itu idealnya seperti itu. Tapi saudara, ternyata di dalam kehidupan ini, di dunia ini, yang ideal-ideal sekali itu juga nggak ada gitu ya. Kalau kita boleh melihat dalam dunia realita yang kita jalani gitu ya. Kalau seringkali kita berpikir, wah rumah tangga ini, pasangan itu luar biasa ya. Kita nggak tahu kedalamannya. Terkadang orang di luar kelihatannya romantis, kelihatannya bahagia,
tapi kita nggak tahu juga jeritan hati mereka daripada pasangan itu. Ya, mungkin kalau kita boleh bertanya dan mereka boleh berterus terang, pasti mereka juga mengatakan rumah tangga kami tidak sempurna seperti yang saudara kira. Itu ya bagi pasangan yang sudah berumah tangga. Nah, kalau kita melihat sebuah keluarga, keluarga itu kita melihat, wah, keluarga ini adalah happy family, keluarga yang bahagia. Tapi kalau misalnya kita baku bawa dan kita terus baku bawa dengan keluarga tersebut, lama-lama kita juga akan bisa memahami ternyata kita berpikir mereka happy family, ya memang sepertinya mereka baku bawa, mereka ketawa-ketawa. Ternyata di balik itu ada juga mungkin suatu permasalahan, bahkan kadang-kala suatu prahara di dalam kehidupan keluarga tersebut. Kita nggak tahu dengan jelasnya. Ya, tetapi yang jelas di dalam suatu kehidupan ini, hidup itu tidak pernah lengkap, gitu ya. Jadi kalau mencari yang ideal, ya itu akan susah. Makanya orang begitu cenderung akan jadi idealis, gitu ya. Karena mengharapkan semuanya idealnya begini, wah, dia membaca buku, dia mengatakan demikian, dia tahu idealnya seperti ini. Ya, kalau kita nggak hati-hati, nah yang seperti ini akan bisa membawa kehidupan orang tersebut menjadi orang yang idealis gitu ya. Dan akhirnya banyak kekecewaan yang dialami oleh seseorang yang hidupnya idealis gitu. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu dalam pelayanan konseling, ya konseling yang tidak sengaja, ya akhirnya terjadilah suatu konseling. Saya mendengar keluhan seorang anak, ya keluhan seorang anak bahwa singkat cerita dia itu mendambakan orang tua yang bisa mengerti dia, orang tua yang bisa enak diajak berkomunikasi. Bagi dia orang tuanya nggak bisa diajak komunikasi, baik kedua-duanya, mamanya, papanya, susah mau diajak komunikasi dalam situasi baik pun juga kesannya bagi dia orang tuanya itu susah diajak berkomunikasi. Ya, nah bagi orang tuanya ini anak juga susah diajak berkomunikasi, gitu. Jadi masing-masing memiliki suatu pemahaman bahwa orang yang dia harapkan itu nggak seperti apa yang dia harapkan. Tetapi sebaliknya juga bagi orang tuanya juga seperti itu, gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Ya, karena anak ini memiliki suatu tuntutan tanpa dia sadari. Ya, tanpa disadari dia mengharapkan sesuatu yang idealnya, ya akhirnya muncul suatu tuntutan. Ya, harapan semula ya, semula harapan dan harapan itu menjadi tuntutan. Jadi kalau harapan itu menjadi suatu tuntutan, nah ini juga yang agak berbahaya, gitu ya. Nah, di saat dia membuat suatu tuntutan dan tuntutan itu ternyata nggak bisa dia dapatkan, dia mulai merontak, ya. Dan dia membuat kompensasi dalam kehidupannya. Itu banyak kasus-kasus dalam konseling yang kami tangani adalah seperti itu, ya. Sehingga dia membuat kompensasi, alasannya saya begini karena akibat perlakuan orang tuanya seperti itu, gitu kan. Jadi bagi orang tuanya juga demikian, gitu ya, bahwa anaknya juga yang bermasalah, kesannya begitu. Jadi saudara, ini satu contoh bahwa dalam satu keluarga ini dan keluhan anak ini ternyata dia memiliki satu tuntutan. Dengan adanya tuntutan itu sehingga hubungan relationship orang tua dengan anak itu semakin tajam. Ya, ketidakakuran gitu kan, perselisihan gitu. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 7, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, wah jemaat Korintus ini memang jemaat yang yang keras ya, boleh dibilang tegar tengkuk ya. Kalau saudara membaca suratan-suratan Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain yang agak sedikit keras dan agak sedikit ya dibilang ada kasarnya juga terkadang ya gitu. Itu adalah kepada jemaat Korintus gitu. Karena jemaat Korintus ini memang termasuk jemaat yang cukup keras gitu ya. Sehingga Paulus harus berkata dengan keras juga gitu. Nah, makanya Paulus berkata begini di dalam 1 Korintus 6 ayat 7, adanya saja perkara di antara kamu, adanya perkara berarti ada masalah gitu. Adanya suatu perkara, ya bahkan sampai kepada suatu perselisihan gitu ya.
seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Ya, saya belajar dari ayat ini, saudara, di saat emosi ini muncul, di saat kita berusaha membuat tuntutan tanda kutip dalam kehidupan ini, kita merasa benar, dia harusnya begini, dia harusnya begini, begitu ya. Nah, saya belajar kepada ayat ini, gitu ya. Dalam arti kata ayat ini berkata adanya suatu perkara saja di antara kamu seorang terhadap yang lain, itu merupakan kekalahan bagimu. Gitu. Kenapa, saudara? Karena dikatakan, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mana ada orang yang mau menderita, saudara? Nggak ada. Tapi Paulus berkata, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Nah, seringkali menjumpai yang ketidakadilan, kita pasti akan berusaha untuk menegakkan keadilan. Ya, karena pemikiran kita itu benar. Nah, dalam relationship suami istri, berumah tangga, terus orang tua dengan anak, ya, masing-masing berkata ini adalah suatu kebenaran yang harus ditegakkan, gitu ya. Sepertinya benar. Tapi firman Tuhan berkata, itu sudah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Kalimat berikutnya adalah, mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Memang manusia pada umumnya tidak suka dengan ketidakadilan. Manusia yang mau hidup dalam kebenaran ini ya, kita yang hidup dalam kebenaran, kita paling nggak sabar dengan ketidakbenaran, gitu istilahnya ya, gitu. Terus berikutnya, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Nggak ada manusia yang mau rugi, saudara. Kita jujur, ya, pada umumnya manusia nggak mau dirugikan. Paulus berkata, adanya perkara, adanya perselisihan, adanya pertikaian, ya kan? Adanya perang dingin di dalam kehidupan keluarga, adanya apa lagi? Adanya orang tua dengan anak nggak bisa akur, seperti yang saya ceritakan tadi dalam konteks konseling tadi, itu karena masing-masing nggak mau dirugikan, gitu. Rugi, bicara rugi ini berarti ada matematika, saudara. Ya, ada plus minusnya, berarti minus. Ya, matematikanya rugi, minus, ya gitu. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Ya, kita nggak mau menderita, kita nggak suka menderita karena ketidakadilan. Ya, kita nggak bisa terima hal itu. Kita berusaha pertahankan. Kita rela berperkara. Kita mau berperkara. Ya, tentunya ayat ini memberikan pemahaman kepada kita. Sebetulnya firman Tuhan nggak mengajarkan demikian. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, sebetulnya nggak perlu ada perkara, nggak perlu ada perselisihan, gitu. Tapi dalam kita menjalani hidup kita, coba kita renungkan, mungkinkah ada satu orang di sini yang dari kecil sampai sekarang nggak pernah berperkara? Iya. Di saat kita kecil dalam bersaudara pun terkadang kita berperkara, ya kan gitu. Nah, saya merenungkan dan saya diberkati dengan apa yang Paulus katakan kepada jemaat Korintus ini, saudara. Sehingga saya berkata kepada anak tersebut, saya berkata ya memang idealnya hidup itu seperti itu, ya. Bukan cuma kamu, semua anak akan mendambakan bagaimana enaknya bisa berbicara sama orang tua, kamu mendambakan orang tua bisa diajak komunikasi enak, penuh kasih mesra, gitu kan, dan sebagainya. Ternyata kamu nggak mendapatkan itu dari orang tua kamu, gitu. Iya, sehingga singkat cerita dia sempat kepahitan, baik dengan ayahnya, baik dengan ibunya. Ayahnya udah meninggal, gitu. Saya berkata, kenapa kamu bisa demikian? Ya, sebetulnya karena dalam hidup kamu ada tuntutan. Walaupun kamu nggak mengatakan, saya nggak menuntut, tetapi ya sebatas wajar, itu sudah merupakan suatu tuntutan, gitu ya. Di saat kita membuat satu tuntutan terhadap seseorang, di saat tuntutan itu tidak tercapai dan tidak terpenuhi, maka akan muncul kecewa, dan itu akan mengganggu perasaan kita, dan itu biasanya akan menghasilkan suatu sikap, dan akhirnya bisa terjadi kepada suatu tindakan, saudara. Sehingga terjadilah suatu perkara, gitu ya. Mungkin nggak sampai berselisih begitu rupa, tetapi ada suatu permasalahan, gitu. Yang lama-lama akhirnya bisa menjadi suatu perselisihan, bahkan pertikaian, gitu, dan sebagainya. Iya. Jadi saya berkata, belajarlah, coba kamu belajar hidup itu nggak usah menuntut. Ya. Loh, kita kan setiap anak begini,
saya berbagi kepada anak tersebut. Saya berkata, saya kasih contoh aja, nggak usah orang lain ya. Saya mengalami, idealnya saya sebagai seorang anak adalah seperti ini. Sama, kamu anak tertolak, saya juga anak tertolak. Ya, dia nggak dikehendaki kehadirannya. Saya juga nggak dikehendaki kehadirannya. Saya berkata begitu. Nah, berikutnya juga saya juga memiliki orang tua, ya ayah saya nggak bertanggung jawab kalau secara tugas sebagai ayah, gitu. Terus kalau kehidupan sebagai anak, idealnya anak itu kan dilindungi, dikasihi, dicukupi begitu. Kami punya masa kecil justru sebaliknya, harus menghidupi diri sendiri istilahnya, gitu kan, harus bekerja begitu rupa, gitu ya, dan kehilangan hak, tidak menikmati masa kanak-kanak. Tapi apa yang terjadi di saat saya tahu saya anak tertolak, iblis menaburkan benih kepahitan, benih kebencian kepada orang tua, tapi iblis nggak berhasil. Kenapa? Karena semuanya adalah firman, gitu. Firman Tuhan hanya menekankan satu, saya berkata dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah kasih. Dan kasih itu selalu memberi. Ya, kasih itu selalu memberi. Kasih itu pengorbanan. Ya, di dalam kasih itu ada matematikanya dirugikan, gitu. Kalau kita mau memahami apakah kita mengasihi orang tersebut, sejauh mana kita siap untuk rugi tanda kutip begitu ya. Karena kita berkorban untuk pribadi tersebut. Korban itu nggak selamanya materi, saudara. Korban itu nggak selamanya finansial, gitu. Tapi korban perasaan, korban pikiran, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan hidup demi orang yang kita kasihi. Saya berkata, kamu nggak akan mampu melakukan itu kalau kamu nggak mengalami perjumpaan yang benar dengan sumber kasih itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, udah pernah dibimbing lahir baru, udah dilayani, ya udah doa pelepasan, gitu ya. Nah, semua berpulang kepada diri sendiri dan tindakan pertobatan itu ya, gitu. Jadi selagi hidup kamu ada tuntutan, ya kamu akan mengalami permasalahan demi permasalahan, gitu. Dan hatimu tidak akan ada damai sejahtera. Saya berkata, coba kamu belajar untuk menerima orang tuamu apa adanya. Kasih dia apa adanya, jangan menuntut. Ya, oh idealnya harus begini, kan anak harus begini dan sebagainya. Dia kan orang tua dan sebagainya. Nah, coba kamu belajar dulu untuk memberi. Kamu belajar dulu untuk mengasihi, gitu. Iya, sehingga kamu pun juga yang mengalami limpah damai sejahtera. Bukan cuma itu saja, tapi kehidupan kekal, gitu ya. Dan kamu akan mengalami betapa limpah damai sejahteranya, gitu. Sebagaimana saya belajar mengasihi orang tua apa adanya. Di saat ayah saya masih hidup, saya terima beliau apa adanya, tanpa ada rasa kepahitan, saya tetap menghormati, saya nggak membuat tuntutan. Ya, seringkali adanya suatu itu karena kita masing-masing memiliki suatu tuntutan. Kita nggak mau dirugikan, gitu ya. Rugi perasaan nggak mau, rugi pikiran nggak mau. Pokoknya saya benar, gitu. Masa saya benar saya dikatakan tidak benar, gitu kan? Dia yang tidak benar dan sebagainya. Sampai saya berkata, saudara, di penghakiman nanti, waktu dihakimi, Tuhan tidak mau baku pusing. Kamu berkata, Tuhan saya jadi berdosa begini karena ulah orang tuaku. Ya kan? Tuhan nggak akan pusing itu dalam penghakiman karena keselamatan adalah masing-masing. Nanti orang tuamu juga dalam penghakiman bertanggung jawab masing-masing. Saya berkata, jadi jangan mau jadi korban dari batu sontohan dan jangan menjadi batu sontohan. Kalau orang tuamu bermasalah, nggak sesuai kebenaran firman, ya kamu jangan mau tersontong. Gitu. Saya berkata, cobalah kamu belajar sebagaimana kamu mengalami kasih Kristus. Yesus menerima kamu apa adanya. Gitu kan? Nah, agape itu harus berfungsi dalam hidup kita. Kasih itu selalu memberi, kasih itu nggak nuntut, gitu ya. Nggak nuntut. Dari mana kita belajar mengasihi, saudara? Di saat kita nggak membuat tuntutan. Sebagai seorang anak, di rumah kita nggak membuat tuntutan. Iya. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebagai seorang istri, kita nggak membuat tuntutan. Sebagai seorang suami, kita nggak membuat tuntutan, idealnya harus begini.
Ya kalau ada sesuatu yang bagaimana rupa, ya kita harus belajar mengasihi. Kasih itu kita bukan kompromi dengan dosa orang tersebut atau pasangan hidup kita dan sebagainya, tetapi kita menutupi. Dalam arti kata adalah kita bawa dalam doa. Kita doakan dia. Ya, dan kita alirkan kasih itu melalui kehidupan kita. Sekerasnya hati bagaimanapun juga, kalau kita bisa mengimpartasikan kasih itu, lama-lama orang itu juga akan mengalami kasih itu dan mengalami perjumpaan dengan sumber kasih itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Itulah juga tujuannya kita sebagai orang percaya, kita tertantang untuk belajar terlebih dahulu. Ya, perkara perselisihan itu boleh ada karena memang kita nggak mau dirugikan, gitu. Kenapa nggak mau dirugikan? Karena kedagingan kita, ego kita, pikiran kita. Ya. Tapi kalau kita paham akan hal ini, seperti dikatakan dalam Kolose 3 ayat 14, di atas semuanya itu, di atas semuanya dalam kehidupan kita ini di muka bumi ini, saudara, dalam perjalanan hidup kita, apapun yang terjadi, di atas semuanya itu dikatakan kenakanlah. Kenakanlah itu, saudara, seperti kita mengenakan ini pakaian, itu melekat dalam hidup kita. Melekat di tubuh kita, gitu kan? Kenakanlah kasih. Ya. Sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi yang bisa mempersatukan suatu relationship, hubungan apapun itu adalah kasih. Ya. Yang lebih jelasnya adalah agape, agapau itu, kasih Kristus itu. Ya. Yang bisa mempersatukan, bukan titik, saudara, dan menyempurnakan. Nah, relationship hubungan dalam satu keluarga, dalam relationship persahabatan dan sebagainya, itu saudara diikat dulu oleh kasih. Tetapi nggak sampai di sini saja, karena kita nggak langsung mati. Kita masih menjalani kehidupan terus. Nah, di sinilah dikatakan dan menyempurnakan. Iya, mempersatukan dan menyempurnakan. Berarti menyempurnakannya ini, saudara, ini adalah proses. Proses yang kita alami seperti anak ini dengan orang tuanya, itu adalah proses kasih. Proses kasih. Di saat orang tuanya dia jumpai seperti itu, apakah dia masih bisa tetap mengasihi orang tuanya? Menerima apa adanya orang tuanya. Bahkan dia mensyukuri, tanpa orang tua saya nggak akan pernah ada. Ya kan, itu yang pertama kali kan. Dia menerima, dia nggak membuat tuntutan gitu ya. Dia menerima apa adanya, itulah kasih. Yang mempersatukan sebagai pengikat yang mempersatukan, nggak ada pengikat yang lain yang bisa mempersatukan suatu relationship antara suami istri, orang tua anak, persahabatan, dalam rekan sepelayanan, nggak akan ada bisa kesehatian kalau bukan kasih itu sebagai pengikat. Kalau dasarnya bukan kasih, saudara, nggak bisa, gitu ya. Nggak akan bertahan, nggak akan bertahan. Tetapi kita nggak, firman Tuhan mengajarkan nggak berhenti sampai di sana. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, kita maunya yang mempersatukan ini indah ya kesannya ya. Apalagi orang kalau baru menikah, wow, ini ayat luar biasa ya gitu. Tapi dia lupa ada satu kata, satu kalimat, dan menyempurnakan. Menyempurnakan, saudara, kesempurnaan itu adalah suatu proses. Suatu proses. Nah, di saat diproses kita mau atau enggak gitu. Kita siap atau tidak. Dan kasih itu betul-betul akan kita alami dan kita akan mengamenkan agape itu luar biasa. Di saat memang kita mengaplikasikan kasih itu. Di saat mengaplikasikan, berarti kita siap dirugikan. Kita siap rugi. Rugi perasaan, rugi segala sesuatunya mungkin ya gitu. Kita juga siap menderita ketidakadilan, orang nggak benar, nggak adil ini kalau begini dan sebagainya. Tapi kalau kita kembali kepada pemahaman firman, ya kita akhirnya bisa menerima. Ya. Dan saya alami, saya belajar ayat ini sejak saya remaja. Ya, adanya perkara di antara kamu, begitu kadang-kala saya emosi gitu ya. Saya rasanya mau marah karena saya merasa ini adalah benar ini. Dia nggak benar, nggak bisa. Dan di saat saya berusaha mungkin ada satu tempo, saya ingin saya menjelaskan dan orang itu nggak bisa menerima. Saya belajar, yang penting kebenaran itu sudah saya sampaikan. Ya, dalam hal ini saya harus tetap belajar mengasihi dia, menerima dia apa adanya. Saya nggak kompromi dengan ketidakbenaran dalam hal sifat, sikap, tindakan,
saya nggak kompromi. Tetapi saya tetap belajar untuk menerima dia apa adanya, mengasihi dia, ya saya harus siap rugi perasaan, saya harus siap rugi dalam hal bla 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 bla, ya. Dan di saat kita melakukan hal ini, saudara, itu limpah dengan damai sejahtera. Saya pernah juga mengkonselingi suami istri, gitu ya. Wow, marah istrinya. Kenapa kita perempuan harus jadi keset, Kak? Kenapa kita perempuan harus mengalah dan sebagainya? Iya, saya berkata mengalah itu indah. Dan firman Tuhan sangat menekankan hal itu. Ya, adanya perselisihan, pertikaian yang kuat sampai di ambang perceraian kamu dengan suamimu karena kamu nggak mau dirugikan. Sedangkan yang lebih tahu firman adalah kamu gitu. Ya, saudara yang lebih tahu firman gitu ya, dan tuntutannya lebih besar gitu. Kenapa nggak mau dirugikan gitu? Oh, sakit, bagi daging sakit katanya gitu ya. Ya memang dirugikan itu sakit gitu. Dan Yesus sudah mempraktekkan hal itu terlebih dahulu. Ya, agapenya. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ya, dikatakan, mari kita baca saja Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Mari saudara kita baca Filipi 2 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Yesus eksistensinya, keberadaannya selama di muka bumi, dia adalah anak Allah 100% dan anak manusia 100%. Ini kalau dalam pelajaran teologi adalah pelajaran kristologi. Ya. Tapi selama di muka bumi, saudara, dia nggak pernah mempertahankan kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita seringkali mempertahankan kebenaran kita. Kita mempertahankan pemikiran kita. Kita menuntut idealnya adalah harus seperti ini. Kamu harus seperti ini dan sebagainya. Nah, di saat kita memiliki suatu permasalahan dengan seseorang, sebetulnya kita juga ada suatu tuntutan dalam hal itu. Iya. Kita mempertahankan kebenaran dengan cara yang salah, akhirnya kebenaran itu tidak menjadi benar. Gitu. Mempertahankan haknya saya benar gitu ya. Haknya dia pertahankan gitu. Yesus yang dia adalah Allah sendiri, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini adalah keteladanan yang luar biasa. Ya, berbicara mengenai penaklukan diri, itu tentang Trinitas, Allah Tritunggal, itu adalah suatu contoh yang luar biasa. 3 tapi 1, 3 tetap 1, itu luar biasa tentang penaklukan diri. Tapi saya berbicara mengenai Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya sebagai Allah, dia tidak mempertahankan hal itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah itu, saudara. Jadi kita bersyukur firman Tuhan mengajarkan kita satu hal yang paling prinsip adalah hukum kasih. Iya. Suatu saat ada ada ucapan syukur dari kalangan kita ya Nasrani. Terus datanglah seorang ustadz diundang dalam ucapan syukur itu karena bertetangga ada yang ustadz, dan ustadz itu sampai berkata demikian, saudara. Saya heran dengan ajaran kamu orang Kristen itu. Nggak masuk di akalnya kami. Kenapa, saudara? Nggak ada ajaran yang mengatakan kasihilah musuhmu. Ya, itu nggak masuk di akalnya kami itu. Itu hanya ada di ajaran orang Kristen. Kasihnya itu luar biasa. Sampai musuh pun dikatakan kasihilah musuhmu. Ya, puji Tuhan lah. Ya, dia sendiri yang menyampaikan hal itu. Nggak ada di ajaran lain, begitu kan? Ini ajaran yang luar biasa. Perkataannya dia adalah ajaran yang luar biasa gitu. Dan memang di dalam firman Tuhan, itu kasih itu menjadi dasar dari segala sesuatunya. Kenakanlah kasih, ya, kenakan. Itu selalu harus ada dalam kehidupan kita, dalam segala permasalahan, dalam kehidupan apapun, itu dasarnya memang adalah kasih, gitu. Dan kalau bicara mengenai kasih, kita nggak usah cari tokoh yang sempurna. Tokoh yang sempurna adalah Yesus Kristus. Agape. Kasih tanpa menuntut balas, kasih yang selalu memberi, kasih yang rela untuk dirugikan, kasih yang siap untuk berkorban. Gitu. Korban apa?
korban perasaan, korban apa lagi saudara ya? Ya, kalau materi itu belakangan sih kalau bagi saya ya. Tapi kan nggak mudah itu korban perasaan, mengorbankan hak, kehilangan hak sebagai anak, kehilangan hak sebagai istri, kehilangan hak sebagai suami. Wow, itu adalah kasih yang luar biasa. Itu agape di dalam dirinya dan dia mau hidup dalam agape itu. Nah, itu yang Tuhan harapkan. Dan saya percaya kalau kita melakukan hal ini, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya mengenai kasih agape ini, ya kita nggak usah selalu menuntut idealnya, ya seharusnya kita selalu belajar mengucap syukur dan kita belajar untuk selalu memberi dan kita belajar untuk mau disempurnakan. Ya, kasih yang ada dalam relationship yang kita alami saat ini, yang kita sedang jalani relationship dengan siapapun, kita mau disempurnakan. Berarti akan ada proses demi proses dan kita siap masuk dalam proses tersebut. Baiklah, mari kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita sekalian. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah kiranya kasih agape-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini dan kami boleh bertahan sampai saat ini, Tuhan, semua karena kasih-Mu, Tuhan. Kami mau sampai akhir hidup kami. Betul-betul Tuhan, kasih agape-Mu teraplikasi dalam kehidupan kami. Dan kami tidak menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kami sendiri, dengan pemikiran kami sendiri, dengan konsep hidup kami sendiri, tapi kami mau belajar dari pribadi-Mu, Yesus, terutama dari kasih-Mu. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami tidak akan selalu menuntut, tetapi kami belajar mengucap syukur dalam segala hal, karena kami percaya Tuhan ada kuasa di balik ucapan syukur, dan itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bisa mengucap syukur dalam segala hal, karena kasih-Mu yang memampukan kami. Dan biarlah orang-orang di sekitar kami, Tuhan, boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, melihat Engkau melalui kepribadian kami. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, yang begitu setia, Tuhan, mereka boleh mengambil bagian dalam doa malam pada saat ini. Kami percaya hati yang datang dengan penuh kerinduan, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mereka boleh mengalami lawatan-Mu, Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, saat ini yang mengalami dalam pergumulan Tuhan, Engkau adalah sumber jawaban. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan ada jalan keluar, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami, dan Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Milka selaku Ketua Departemen Doa Tuhan. Kau terus berikan visi-visi-Mu untuk boleh membawa seluruh jemaat menjadi jemaat yang memiliki roh doa, yang selalu ingin dekat dan intim dengan Engkau, dan selalu hidup di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami putuskan semua transfer serangan balik dari presi jahat atas kehidupan kami. Doa-doa peperangan yang kami lakukan malam hari ini, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masukkan kami dalam terang api kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terus berkemenangan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.